Halo semua, apa kabarnya? Semoga semua sehat ya. Minggu kemarin saya sibuk dengan sidang skripsi. Saya senang bisa lihat mahasiswa saya selesaikan skripsi dan sidangnya walaupun sedang masa pandemi. Ada kebiasaan yang unik di masa sidang skripsi. Kebiasaan itu adalah adanya kiriman makanan dari mahasiswa ya. Jadi, mahasiswa yang ikut sidang skripsi, siapkan makanan untuk dosen-dosen penguji. Saya pribadi nggak suka dengan kebiasaan ini dan selalu larang mahasiswa bawa makanan untuk saya. Tapi, ada beberapa mahasiswa yang tetap kirim makanan. Terus, minggu kemarin ada kejadian lucu yang menegangkan. Waktu itu, saya keluar rumah pakai motor untuk belanja. Waktu saya hentikan motor di belokan, ada satu ekor anak kucing yang loncat dari badan motor ke arah jalan. Setelah saya lihat, ternyata kucing itu adalah salah satu anak kucing yang ada di rumah saya. Mungkin dia sedang main di dalam motor. Setelah loncat, anak kucing itu kelihatan panik. Terus saya langsung tangkap dan bawa pulang. Kucing itu cakar-cakar tangan saya selama perjalanan sampai rumah. Kuku anak kucing itu tajam, jadi sakit banget. Saya panik, tapi untungnya anak kucing itu nggak mati kena gigi atau ban motor. Dulu saya pernah cerita tentang grip motor warna merah. Nah, grip itu sekarang sudah kotor dan banyak bagian yang sobek. Mungkin bahan karet grip itu terlalu lembut dan empuk, jadi gampang rusak. Bukan rusak saja, tapi sedikit lengket juga. Karena itu, kemarin saya ganti dengan grip yang baru. Warnanya tetap merah. Kebetulan saya lewat bengkel motor yang sepi. Terus saya iseng tanya tentang grip motor. Ternyata ada, dan ada juga yang warna merah. Oke, itu tadi catatan harian saya minggu kemarin. Seperti yang tadi saya ceritain, minggu kemarin saya benar-benar sibuk dengan bimbingan dan sidang skripsi. Di semester ini saya bimbing sekitar 14-15 orang mahasiswa. Hampir setiap hari saya dikirimi file skripsi mereka. Saya berusaha untuk jadi dosen yang mudah dihubungi. Jadi, saya bilang ke mahasiswa bahwa mereka bisa hubungi saya kapan saja. Karena itu, kadang mereka hubungi saya malam-malam atau pagi-pagi. Tapi walaupun kadang saya nggak balas pesan mereka dengan cepat, saya senang mereka bisa hubungi saya. Dengan begitu, masalah mereka bisa cepat selesai dan bisa lanjutkan penulisan skripsinya. Terus, supaya mereka semangat, saya selalu bilang bahwa masalah mereka adalah masalah saya juga. Tapi saya nggak tahu apa kata-kata saya itu bisa buat mereka semangat atau enggak. Nah, ngomong-ngomong tentang mahasiswa, di video kali ini saya mau coba ceritain tentang kebiasaan unik mahasiswa Indonesia ya. Selama saya ngajar di Indonesia, banyak banget hal-hal yang nggak saya temui di Jepang. Setelah lihat video ini, mungkin nanti kalian bisa cerita ke saya tentang kebiasaan mahasiswa Jepang ya. Kebiasaan yang pertama adalah kebiasaan cium tangan dosen. Mungkin kalian juga sudah tahu kebiasaan ini ya. Kebiasaan ini sudah diajarkan ke anak-anak Indonesia dari kecil. Terus, waktu sekolah dari SD sampai SMA, juga kebiasaan cium tangan ini ada dan sudah jadi budaya.
Cium tangan di sini artinya bukan cium tangan orang yang lain dengan bibir ya. Kebiasaan cium tangan di Indonesia adalah cium punggung tangan orang yang dihormati dengan bagian antara ujung hidung dengan bagian atas bibir. Orang yang dihormati di sini adalah orang tua, guru, atau orang lain yang lebih tua dari kita. Tujuan dari cium tangan ini adalah untuk ekspresikan rasa hormat. Hampir semua mahasiswa selalu minta cium tangan kalau selesai kuliah. Tapi kalau saya selalu tolak. Di awal kuliah pasti saya selalu bilang bahwa kalau sudah selesai kuliah, mahasiswa nggak perlu cium tangan saya. Terus mahasiswa kadang tanya alasannya, karena mereka pikir saya dosen yang nggak umum. Terus saya kasih tahu bahwa alasannya adalah karena saya pemalu. Dan ekspresi hormat itu tidak harus dalam bentuk cium tangan. Walaupun sudah saya larang, kadang masih ada mahasiswa yang berusaha cium tangan saya. Waktu itu biasanya saya langsung lambaikan tangan saya dan bilang, "Dadah, makasih ya." Kebiasaan yang selanjutnya adalah kebiasaan bawa makanan waktu sidang skripsi. Tadi saya udah cerita sedikit mengenai ini ya. Saya sih nggak pernah dengar ada kebiasaan seperti ini di Jepang. Benar nggak ada kan ya? Menurut saya, kebiasaan ini bukan kebiasaan yang bagus. Jadi saya tegaskan bahwa mahasiswa nggak perlu bawa makanan atau kiriman apapun untuk saya waktu sidang skripsi. Menurut saya, kebiasaan ini bukan kebiasaan yang bagus. Jadi, saya tegaskan bahwa mahasiswa nggak perlu bawa makanan atau kiriman apapun untuk saya waktu sidang skripsi. Walaupun begitu, tetap saja ada mahasiswa yang kasih saya makanan. Kebiasaan ini juga kayaknya udah jadi budaya. Dulu waktu saya ikut sidang skripsi juga sama. Saya siapkan makanan untuk dosen-dosen penguji saya. Dulu kayaknya semua dosen suka dengan kebiasaan ini. Tapi sekarang udah mulai banyak juga dosen-dosen seperti saya yang nggak suka kebiasaan kiriman makanan waktu sidang skripsi. Saya pikir itu bisa pengaruhi penilaian terhadap mahasiswa dan skripsinya. Walaupun nggak berpengaruh, tapi kebiasaan itu bisa munculkan kecurigaan ya. Tapi ini udah jadi budaya, jadi mungkin agak susah untuk hilang. Dulu saya pikir banyak dosen yang nggak suka dengan kebiasaan ini, tapi ternyata saya salah. Ada juga loh dosen yang menunggu kiriman makanan dari mahasiswa. Oke, sementara itu saja dulu ceritanya kali ini ya. Apa yang saya ceritain di sini adalah pendapat dan pengalaman pribadi saya. Kalau kalian punya pendapat atau pengalaman lain mengenai kehidupan mahasiswa di Indonesia dan di Jepang, silakan tulis komentar di kolom di bawah ya. Saya tunggu komentar dan cerita kalian. Hai, ここからは日本語で話します。今回の動画でちょっとインドネシアの大学生ライフについて話しましたけれども、いかがでしょうか？皆さんの大学生ライフはどうでしたか？面白いエピソードがあったらぜひインドネシア語で聞かせてください。さて、今回も日記に出ている単語について話したいと思いますけれども、Sudah biaya kelasnya mahal, harus beli buku pelajaran yang ditentukan sekolah, dan juga harus repot-repot pergi ke sekolahnya. Padahal sudah berusaha, tapi tetap tidak bisa berbicara bahasa Indonesia. Kalau les privat, kita harus cari guru yang cocok dengan kita. Tapi ada juga guru yang tidak bisa berbahasa Jepang. Dan terkadang, kita harus membayar uang transportasinya juga. Lagi pula, bagi orang yang tinggal di desa, akan lebih susah untuk pergi ke sekolah. Banyak yang berpikir, asalkan kita sekolah atau les privat, kita akan langsung jadi bisa berbicara. Tapi itu salah. Apa boleh buat ya? Karena memang masih sedikit sekolah yang mengajar dengan sungguh-sungguh, berkualitas, dan memenuhi harapan. Kadang-kadang, ada hal yang tidak dimengerti, dan gurunya tidak bisa menjelaskan dengan baik. Dan terkadang, murid hanya mempelajari buku yang ditentukan oleh sekolah, padahal tanpa guru pun bisa dilakukan.
Maka dari itu, kita buat tempat di mana orang Jepang bisa belajar bahasa Indonesia. Inilah Japanesia Live College. Guru-gurunya memiliki level JLPTN 2 ke atas. Kalian bisa belajar dengan laptop atau handphone di mana saja dan kapan saja. Bisa belajar tata bahasa, kepenulisan, lalu ada juga program free talk dan sebagainya. Pelajarannya diunggah ke website, jadi siapapun bisa menontonnya di waktu yang diinginkan. Dan tentu saja bisa diunduh agar bisa dilihat secara offline. Para murid bisa bertanya kepada guru kapanpun, agar bisa langsung memahami pelajaran yang masih sulit dimengerti. Tentu saja, kalau hanya lewat dunia maya, kurang bisa merasakan ikatan dan kebersamaannya. Maka dari itu, kadang-kadang kita adakan acara nongkrong ramah tamah antara murid-murid dan guru-guru Japanesia. Maupun Anda seorang pemula atau level menengah yang ingin meningkatkan kemampuannya, sekarang Anda bisa segera melakukannya, bahkan dengan dana yang terjangkau. Anda masih ragu? Jumlah murid kami sudah lebih dari 100 orang sejak kami buka. Silahkan cek website kami ya.